Halo, dengan Bang Review di sini, Coolpad Max Lite. Jadi ini adalah versi terjangkau dari Coolpad Max, namun begitu dia menawarkan pengalaman yang mirip seperti yang ada di Coolpad Max. Dan seperti biasa sebelum kita review, kita lihat dulu spesifikasi lengkap si Coolpad Max Lite. Oke, dari bodinya. Jadi bodinya Coolpad Max Lite ini lumayan seksi. Materialnya terbuat dari plastik, namun begitu build quality-nya sangat bagus ya. Bisa dilihat ada aksen gold mengelilingi si body Coolpad Max Lite. Bagian belakangnya ini putih glossy, kelihatan sangat mengkilap ya. Walaupun begitu ketika dipegang nggak terasa licin dan gripnya dapat. Dari tata letak tombolnya, bagian kanannya ada tombol power. Terus di sebaliknya ada tombol volume up and down. Bagian atasnya ada lubang earphone sama SIM tray sekaligus micro SD slot ya. Jadi gantian gitu fungsinya. Kalau kalian pengen pakai micro SD harus pakai single SIM. Dan kalau kalian pengen dual SIM, micro SD-nya nggak bisa dipakai. Bagian bawah itu ada lubang untuk ngecas sama lubang mic. Bagian belakang itu ada kamera dengan flash, ada lubang mic. Dan juga ada fingerprint sensor. Untuk fingerprintnya sendiri terbilang lumayan gegas untuk mengunlock si smartphone. Dan aksinya bisa kita lihat sama-sama ya. Terus pada bagian bawah sendiri ini ada lubang speaker sama ada tulisan Coolpad. Sekarang dari bagian depannya ini tentu ada kamera, ada notifikasi LED, dan juga ada capacitive button ya yang nggak ngeluarin cahaya. Untuk layarnya sendiri terbilang gede, 5,5 inch dengan resolusi HD. Dan kabarnya sih udah ada proteksi gelasnya ya, tapi aku kurang tahu jenisnya apa. Layarnya sendiri ini cukup unik, karena licin ya. Entah kenapa aku pegang tuh rasanya lembut, enak. Licinnya tuh bukan licin yang ganggu, tapi licin yang enak untuk dilus-lus ya. Dan terlebih kaca depannya ini udah 2.5D, jadi kelihatan melengkung pada ujung-ujungnya, menambah kesan premium. Untuk kualitas layarnya overall terbilang bagus. Gambarnya terlihat cukup tajam ya, warnanya pop, lebih visibilitasnya juga cukup tinggi, sehingga enak untuk dipakai di outdoor ya. Sekarang kita bahas masalah performa si Coolpad Max Lite. Performanya ini terbilang mirip seperti kakaknya si Coolpad Max, cukup smooth untuk dipakai harian ya. Overall untuk buka tutup aplikasi, multitasking, enak banget, terasa smooth dan gegas. Lalu untuk gaming juga nyaman ya. Aku coba yang namanya Asphalt 8, settingan medium, dapat berjalan dengan sangat lancar. Terus pakai buat main Dungeon Hunter juga enak. Riptide GP2 apalagi. Dan secara keseluruhan nggak ada masalah untuk sektor performanya. Dan yang nggak kurang mungkin tidak hadirnya sensor gyroscope, so nggak bisa main VR-VRan. Berbicara masalah fitur, si Coolpad Max Lite ini dibekali beberapa fitur yang cukup menarik. Yang pertama adalah si button. Jadi si button ini adalah floating button, tinggal diaktifin aja kalau kita mau pakai, maka akan ada tombol atau button bentuknya huruf C itu ngambang di layar. Dan kalau kita pencet buttonnya, maka akan keluar banyak banget shortcut yang cukup bermanfaat. Namun sayangnya fitur ini nggak pernah aku pakai. Terus ada double tap to wake. Terus ada gesture-gesture juga ya, yang tentunya semakin mempermudah para user untuk menggunakan smartphone ini. Dan yang paling aku suka banget adalah fitur fingerprint management. Jadi melalui fitur fingerprint ini kita bisa membuka beberapa aplikasi dengan cepat ya. Misal kita pengen buka YouTube pakai clicking, tinggal di set aja shortcutnya. Jadi begitu clickingnya nyentuh fingerprintnya langsung kebuka YouTube. Lalu bisa juga dipakai buat jepret gambar secara cepat. Misal pakai jari manis, tinggal disentuh aja fingerprint sensornya pakai jari manis, maka secara otomatis dia akan mengambil gambar. Dan fitur ini sangat praktis dan sangat berguna banget. Dan fitur yang menjadi andalan si Coolpad Max Lite ini adalah dual space. Jadi dengan fitur dual space ini, kita ibarat memiliki dua smartphone dalam satu genggaman ya. Kita bisa memiliki dua storage, dua akun Google, serta dua akun berbeda pada jenis medsos yang sama. Yang berarti kita bisa memiliki dua akun Twitter, dua akun Instagram, Facebook, Path, WhatsApp, dan kawan-kawannya yang berbeda hanya dalam satu smartphone aja.
Nah, gimana cara kerjanya? Jadi ada dua space, yaitu main space sama private space. Keduanya adalah dua space yang berbeda, yang berarti pada main space kita bisa memiliki satu akun tersendiri yang berbeda dengan akun yang ada pada space satunya, yaitu private space. Untuk berpindah antar space itu gampang banget, tinggal pencet aja tombolnya dan dengan seketika kita akan berada pada space yang berbeda. Jadi baik pada main space maupun private space, keduanya berjalan secara paralel. So, tiap-tiap notifikasi pada dua akun yang berbeda tetap akan berjalan secara beriringan. Nah, dengan adanya fitur dual space ini, kalian nggak perlu repot-repot bawa dua smartphone hanya untuk memiliki dua akun berbeda pada jenis medsos yang sama ya. Cukup dalam satu smartphone aja. So, fitur dual space ini sangat bermanfaat banget untuk orang-orang tertentu. Lalu dari speaker. Nah, speakernya ini ada di belakang, tepatnya di bawah tulisan Coolpad. Dan karena speakernya ini ada di belakang, maka suaranya akan mendem kalau kita taruh smartphone-nya pada kondisi tidur. So, aku saranin kalau kalian dengerin musik, mending ditengkurepin aja. Dan untuk kualitas speakernya, bisa kita dengerin sama-sama ya. Nah, gimana dengan kameranya si Coolpad Max Lite? Baik pada kamera depan maupun kamera belakang ini kualitasnya sedang-sedang aja. Satu hal yang membuat menarik adalah adanya fitur manual mode. So, bagi kalian yang pengen eksplor kemampuan sang kamera bisa pakai fitur itu ya. Tapi aku sendiri ya cenderung untuk foto pakai auto mode. Dan untuk hasil capture-nya silahkan kalian lihat pada slideshow berikut. Dan terakhir dari baterai. Baterainya sendiri nggak gede-gede banget, 2500 mAh. Dan dia bisa tahan kurang lebih seharian dengan screen on time 3-4 jaman ya. Dan ini dengan kondisi hanya menggunakan single SIM. Lalu gimana kesimpulannya? Jadi bagi kalian yang ngidam sama Coolpad Max tapi budget nggak mumpuni, Coolpad Max Lite bisa jadi alternatif ya. User experience-nya tuh hampir sama sebenarnya kayak yang ada di Coolpad Max. Perbedaan paling kentara tuh cuma di bodinya yang nggak sepremium si Coolpad Max sama layar serta baterainya. Ya gitu aja review si Coolpad Max Lite. Dan harganya berapa? Harganya ini juga cukup light, sekitar 2,8 sampai 2,9 jutaan. Dan kalau kalian minat pengen punya Coolpad Max Lite, link pembeliannya ada di deskripsi video. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review, dan follow Twitter sama Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.